Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan tibun nabawi adalah salah satu pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berbekam dan ruqyah. Herbal yang direkomendasikan adalah herbal honey berbasis syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di Komunikaden. Hari ini kita akan membahas sesuatu profesi yang mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu atau belum tahu, tapi ini ternyata bisa menjadi mata pencarian kehidupan sehari-hari. Bersama kali ini kita dengan Mas Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Fajri ini sekarang berprofesi sebagai ahli bekam dan ruqyah. Nah, sebelum kita ke sana, kita memperkenalkan diri dulu nih, Mas Fajri ini emang kayaknya dari fisiknya nih nggak kelihatan difabel nih. Coba bisa diceritakan apa yang menjadi Mas Fajri merasa, oh kayak saya ini difabel. Eh, Dulu waktu kecil saya itu terkena stip, disuntik sama dokter sehingga saya ada kekurangan ya. Ya kekurangannya cuman orang nggak tahu saya ada kekurangan, cuman saya kayak normal. Waktu itu stip, itu kan pasti tuh masa kecil ada yang diinget nggak? Ada kendala atau ada tantangan waktu kecil apa ngerasa atau gimana dengan teman-teman yang lain berbeda? Ada nggak? Ya ada sih. Sampai sekarang pun orang mengatakan kok makan non kiri, padahal mereka nggak paham gitu loh. Nah, kan dalam Islam itu kan ada ilmu ruqyah. Nah, ruqyah ini kan diperbolehkan. Sama halnya kita makan babi di tengah hutan sama boleh. Ya, sama kayak gitu. Ruqyah namanya. Jadi kalau untuk kondisi bisa diwajarkan itu lah ya. Kalau ada pengalaman nggak tentang sekolah itu kan teman main. Kalau di sekolah-sekolah ada pengalaman untuk kesulitan nggak dalam kondisi yang pernah mengalami stip gitu kan? Waktu iya pernah banyak sekali ya, banyak dihina, tapi ya saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Kenapa? Mereka nggak paham diri saya dan karakter saya sendiri. Mungkin itu pengalaman yang mungkin jadi kuat untuk saat ini ya, Mas Paji bisa terus melangkah ya kan menjalani hidup nih. Nah, untuk balik lagi nih tadi ke awal kita kan ngomongin profesi. Itu Mas Paji itu bergerak di bidang ruqyah dan bekam. Nah, mungkin awal pertamanya dari bekam atau ruqyah dulu nih. Ya. Awal saya cita-cita saya dulu tuh mau jadi dokter ya dulu sampai sekarang saya sama cita-cita jadi dokter sampai sekarang ini saya lari ke Tibun Nabawi pengobatan ala Nabi yaitu bekam dan ruqyah. Kalau ruqyah sendiri itu tahun 2004 saya belajar dan pengalaman saya banyak banget. Kalau bekam itu 2008 ya. Dan saya kuliah juga belajar di noksa mata, lidah dan tepuk tangan. Jadi digabungkan antara ruqyah dan bekam itu. Jadi untuk bisa ahli dalam ruqyah dan bekam itu nggak semata-mata belajar doang ya, tapi ada harus tingkatan-tingkatannya atau gimana gitu. Ya ada tingkatan. Jadi tidak semua itu ilmu itu di pelajaran itu apa maksud saya itu bekam ruqyah itu ada tingkat-tingkatannya. Nggak sembarangan juga. Ada jadi setahu namanya diagnosa. Diagnosa itu adalah ilmu mengetahui penyakit manusia ya. Apa gangguan jin atau medis kita akan ketahuan di situ. Dari mata, lidah dan telapak tangan itu sangat penting. Jadi kita tidak sembarangan untuk memponselkan itu gangguan jin atau gangguan medis. Kita lihat dulu dari diagnosa tersebut baru kita akan ketahuan penyakitnya baru kasih uh,
apa diruqyah atau dibekam atau herbal saja. Itu tadi untuk melihat. Nah, ini kalau boleh nanya nih, kalau kira-kira saya ada hal-hal yang ini nggak bisa dilihat nggak coba? Ya, kalau untuk melihat sesuatu itu saya nggak bisa ngeliat di terawang atau apa, tapi dan medis ketahuan. Boleh lihat telapak tangan. Nah, contohnya nih ya. Nah, di sini ya pemirsa eh, ada masalah pencernaan sini nih. BHB-nya agak hitam ya. Terus juga ada kolesterol, kolesterol di punggungnya itu suka pegel-pegel. Benar nggak, Mas? Iya sih, kalau pegel-pegel kayaknya emang di pundak itu suka muncul gitu. Kalau mungkin lagi makan yang memancing kolesterol itu kayaknya langsung terasa. Nah, kalau untuk ini nih, ya, aduh sekalian ini konsultasi nih ya guys ya, lagi ada ahlinya nih. Nah, untuk apa namanya, mengurangi ya, mungkin menyembuhkannya gimana nih? Ada tipsnya nggak nih buat saya nih? Ada. Ya, pertama adalah kurangin emosional juga pengaruh. Yang kedua dibekam. Yang ketiga herbalnya gampang. Kalau kita herbal di pasaran itu ada namanya timun. Jadi satu timun makan nasi sama timun, insya Allah itu akan turun kolesterol dan darah tinggi. Itu aja. Oh, ternyata yang banyak di pasar itu ya, yang bisa membuat kita jauh lebih sehat. Boleh deh nanti deh setelah ini saya coba deh ya. Timun itu dimakan langsung atau direbus atau gimana? Kulitnya perlu dikupas atau gimana? Dimakan makan langsung sama setelah itu baru nasi. Insya Allah jadi turun kolesterol dan tingginya. Yang kedua adalah emosional, karena emosional itu sangat pengaruh jiwa, ya, sehingga naik darah, enggak menimbulkan kolesterol tinggi, itu pengaruh. Dan bisa lama bisa stroke juga, ya. Kalau tadi kan ada pencernaan, ya, ada masalah pencernaan, ya. BHB-nya itu dia agak keras. Yang kedua dia itu eh, agak kehitaman. Tidak itu aja. Nah, kalau untuk percernaannya mungkin ada tips lagi nggak nih? Ada, itu makan di pasar itu namanya buah apa? Bukan buah sih apa namanya? Labu siam bisa, labu siam atau daun parang bisa, atau tempe mentah sama madu bisa. Itu aja tuh. Untuk pencernaan ya, atau kunyit bisa. Makanan yang dikurangi ada? Hah? Yang perlu jangan dikonsumsi dulu. Nggak ada sih, cuman jeroan aja nggak boleh. Itu jeroan makanan yang luar biasa itu ya kan. Mantap itu. Tapi ya mungkin kalau untuk jaga kesehatan kayaknya harus dikurangi ya. Nah, tadi untuk bekam ya. Untuk bekam itu kita mempelajarinya itu harus gimana sih, Mas Fajri, ya kan? Pasti kan harus tahu titik-titik itu kan ya. Iya. Kalau kita dulu 2008 tuh belajar dari bekam itu cuman sebentar, simple. Jadi kita tahu titik-titiknya doang. Tapi masalahnya bekam itu tidak semua dibekam. Ada 4 macam bekam. Bekam basah, yaitu ngeluarin darah. Bekam kering, bekam yang tanpa dikeluarin darah. Yang